Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sore ini kita berada di daerah Desa Kumitir, di mana di sini dahulu pernah ditemukan suatu situs yang diduga peninggalan era Majapahit, yakni situs Kumitir, di mana luasannya cukup besar, yakni mencapai 6 hektar lebih. Tampak di depan sana ada penunjuk arah untuk masuk ke sektor ABCD. Dan untuk tanaman tebunya sudah cukup tinggi di sektor ABCD ini. Ini kita lihat aktivitas penduduk sore-sore hari ini. Banyak juga yang bermain layang-layang di sekitar situs Kumitir yang cukup besar ini. Kalau kita menuju sektor Kumitir melalui jalur sisi timur, memang jalurnya cukup lumayan bagus seperti ini, sudah cukup mulus. Namun berbeda dengan yang jalur sisi barat nanti akan kita lewati. Ini sebelah kiri ada tembok keliling yang merupakan gapura utama sektor Kumitir. Di sore hari ini kita akan menuju Kumitir yang sisi barat, di mana di sisi sana juga ada ditemukan sebuah yoni tak jauh dari sektor Kumitir ini. Di depan ini beberapa meter akan kita jumpai batas jalan yang mulus, dan sekarang kita memasuki jalan yang lumayan tidak terlalu bagus seperti ini teman-teman. Inilah yang menjadi kendala untuk situs Kumitir ini. Tampak kejauhan kita lihat persawahan warga yang cukup hijau. Memang ada keluhan bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke situs Kumitir, terutama yang melalui jalur sebelah barat, yakni melalui jalur situs Bajang Ratu, di mana dari sana bisa lurus ke arah timur untuk ke situs Kumitir ini. Kita doakan saja semoga ke depan jalur yang sisi barat ini segera diperbaiki dan diaspal dengan cukup bagus untuk mempermudah bagi para peminat sejarah melihat situs Kumitir. Di perempatan ini kita belok ke sisi kanan. Kalau lurus terus kita bisa ke situs Bajang Ratu. Jalannya memang tidak terlalu lebar sini, jadi kita harus berhati-hati. Di seberang sana sudah tampak, di sanalah ada sebuah yoni, tapi kita tidak bisa lewat di sini karena ini ada sungai. Kita akan lewat di seberang sana, di depan sana. Kita akan lewat sini teman-teman untuk melihat yoni yang ada di depan sana, tepatnya di tengah-tengah pohon waru yang cukup lumayan besar. Ini tadi jalan yang kita lalui, dan di depan sana adalah tempat yoninya. Ini sudah tampak diberi pagar bata merah di sekelilingnya. Tempatnya juga tidak terlalu jauh dari sungai yang ada di depannya. Ini yoninya berukuran sedang, tidak terlalu besar, dan cukup sederhana. Namun yang ada di sini hanya
ioninya saja, untuk lingganya juga sudah tidak ada. Ini kalau di depan sana itu adalah situs Kumitir tadi, berjarak mungkin sekitar 1 km dari situs Kumitir. Di sana ada situs Bajang Ratu, mungkin juga sekitar 1 kilometeran dari tempat ini. Tempat ini memang dikelilingi oleh banyak sekali situs-situs bersejarah. Bahkan para pembuat bata merah seringkali menemukan adanya bata merah kuno yang berukuran cukup besar. Ini kelihatannya lebarnya sekitar 60 cm lebih, berbentuk persegi. Jadi ini ceritanya menurut penduduk sekitar, bahwasanya sebelum situs Kumitir diekskavasi beberapa tahun kemarin, yoni ini juga sudah ada di sini, dan banyak sekali memang masyarakat dahulu mengunjungi tempat ini. Di depan sana masih banyak penduduk yang melakukan kegiatan pembuatan bata merah kuno. Di sini ada perkebunan tebu. Ini pohon waru yang cukup besar menaungi dari situs yoni ini. Depan sana ini waru, kemudian ada pagar yang melingkari yoni ini, terputus sampai sana. Ini menurut cerita masyarakat yang didapat dari orang tua dahulu di sekitar sini, bahwasanya dahulu di sini ada 2 yoni, jadi tidak hanya satu ini saja, ada 2 yoni yang saling bersebelahan. Ukurannya juga lebih besar dari yang ini. Namun ketika tahun 65-an, yakni ketika Indonesia terjadi suatu huru-hara yang mengakibatkan sejumlah kekacauan di berbagai pelosok, maka situs Kumitir ini juga terkena dampaknya, mengakibatkan sejumlah situs-situs kuno mengalami aksi vandalisme, tak terkecuali di yoni ini. Bahkan salah satunya hingga sekarang sudah hilang, karena ketika waktu itu dilempar ke sungai ini dan dirusak, karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 3 meteran. Sampai sekarang yoni tersebut memang sudah terbawa arus, sudah hilang, tidak bisa ditemukan lagi. Tinggal hanya satu ini saja, ukurannya yang lebih kecil. Ini sungainya mungkin lebarnya sekitar 6 meteran, mengalir ke arah sisi utara sana. Ini lebarnya, ketinggiannya sekitar 2 meteran. Diperkirakan dahulu yoninya memang dibuang ke sini, dari sini lempar ke sini, terbawa arus sampai utara sana. Entah memang arusnya cukup deras atau gimana, kenyataannya memang jejak dari yoni yang dibuang tidak bisa ditemukan. Memang peristiwa 65 cukup mencekam. Banyak sekali situs-situs bersejarah hilang ataupun dirusak. Tidak hanya situs Majapahit di daerah Mojokerto ini, juga situs-situs lain di wilayah Jawa Timur turut terkena imbasnya. Ini adalah cerat yoninya, cukup sederhana. Itu lubang tempat menaruh lingganya, namun lingganya juga sudah tidak ada. Bentuknya sangat sederhana teman-teman. Dan di bawahnya ini ada tampak semacam kain turut ditanam di dalam tanah bersama yoninya. Melihat letaknya yang memang tidak terlalu jauh dari situs Kumitir, apakah yoni ini
berkaitan dengan situs Kumitir, di mana di sana diduga ada istana dari Brewengker. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, terletak di sisi barat dari gerbang utama Istana Brewengker. Namun memang masih memerlukan penelitian lebih mendalam lagi. Namun kita patut bersyukur bahwasanya di era-era sekarang banyak sekali ditemukan kembali situs-situs purbakala, baik itu peninggalan Majapahit maupun era peninggalan kerajaan sebelumnya sudah mulai bermunculan. Moga ini menjadi penanda baik bagi pengungkapan sejarah bangsa, di mana pengungkapan sejarah ini juga menjadi komitmen terbaru dari pemerintahan kita. Demikianlah teman-teman liputan kami tentang adanya Yoni yang letaknya tidak jauh dari situs Kumitir. Semoga saja informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk terus melestarikan peninggalan-peninggalan di Nusantara ini. Rahayu.